Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Lailatul Mahfudoh, nomor induk mahasiswa 12212193047, program studi Tadris Kimia 2019, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya apakah ketua kelas sudah menyampaikan kepada seluruh anggota kelasnya untuk membaca materi bab sifat koligatif? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu percaya semuanya pasti sudah membaca dan memiliki sedikit gambaran tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, untuk pemanasan, Ibu akan memberikan 5 soal mendasar untuk pretest mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan untuk mempersiapkan diri, Ibu beri 15 menit lagi untuk membaca modul materi sifat koligatif. Alhamdulillah, pretestnya sudah selesai, semuanya sudah mengumpulkan di meja Ibu. Dan pasti soalnya mudah-mudah karena masih mendasar dan semuanya ada di modul. Dan pastinya kalian yang udah baca, udah ada gambaran dan bisa untuk menjawab. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada berapa sih macam-macam sifat koligatif itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, kamu silakan. Sifat koligatif itu ada 2, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit, yang kedua sifat koligatif larutan non elektrolit. Ya, benar banget. Jadi sifat koligatif itu ada 2. Yang pertama sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang kedua sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, apa sih yang disebut dengan sifat koligatif itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan. Ya, benar sekali. Sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat yang terdapat dalam larutan, di mana sifat tersebut tidak bergantung pada jenis-jenis zat terlarut atau komponen larutan yang lain, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan ada 2, yakni yang pertama sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang kedua yaitu non elektrolit. Definisi larutan elektrolit sendiri merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik secara baik. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit lebih bersifat koligatif, lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan jumlah partikel yang lebih banyak. Pada dasarnya, larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, elektrolit kuat, yang kedua, elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat, senyawa terionisasi secara sempurna. Sedangkan pada elektrolit lemah, senyawa hanya terionisasi secara
bagian. Ya, bagus sekali. Sifat koligatif larutan yang non elektrolit terdiri atas 4 macam. Yang pertama, ini penurunan uap. Yang kedua yaitu Kenaikan titik didih. baik. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Yang ketiga yaitu Gram titik. ya betul sekali. Yang keempat tekanan osmotik. Baiklah, bagus sekali. Diperhatikan semuanya sudah menguasai materi dengan baik setelah membaca modul dan juga melakukan pretest. Selanjutnya, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing, lalu baca dan memahami tata cara praktikum yang ada di modul bersama kelompoknya. Untuk membaca dan memahami, Ibu beri waktu 15 menit ya. Baiklah, semuanya sudah selesai membacanya kan? Ya Bu, sudah. Berikut Ibu akan menayangkan video mengenai cara pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan, yakni kenaikan titik beku, agar menambah gambaran untuk kalian semua pada materi kali ini. Kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, garam kasar, wadah kaleng, panci stainless steel, sendok, mangkuk, baskom, dan es batu. Langkah pertama, hancurkan semua es batu hingga hancur. Kemudian, letakkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom. Taburkan garam kasar pada es batu yang sudah dihancurkan. Lalu campur hingga merata. Kemudian, tuang susu ke dalam wadah kaleng. Letakkan kaleng tersebut di dalam panci stainless steel dan tutup menggunakan penutupnya. Setelah itu, masukkan es yang sudah dicampurkan dengan garam ke dalam panci hingga penuh. Lalu, alasi panci dengan lap dan kocok panci secara memutar hingga susu membeku seperti es krim. Lakukan tahap ini selama 15-20 menit. Setelah beberapa saat, dapat dilihat bahwa es mulai mencair dan terbentuk bunga-bunga es di sekitar panci. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena salah satu sifat dari konsep koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku, di mana garam yang berperan sebagai zat terlarut akan menurunkan titik beku es. Sedangkan, penggunaan wadah kaleng dalam percobaan ini yang bersifat sebagai konduktor akan membantu mempercepat proses pembekuan susu menjadi es krim. Dan penggunaan alas di bawah panci akan menyerap es-es yang meleleh yang diakibatkan oleh terbentuknya bunga-bunga es di sekitar panci, serta menjaga kestabilan proses pengocokan. Setelah itu, hentikan proses pengocokan dan buka wadah kaleng. Bisa dilihat bahwa susu yang semula cair sudah membeku seperti es krim. Nah, itu tadi video mengenai cara pembuatan es krim terhadap sifat koligatif larutan, yakni kenaikan titik beku. Baiklah, silahkan untuk mempersiapkan diri semuanya ya, kembali ke bangku masing-masing untuk kita lakukan post test, yaitu yang terdiri dari soal uraian berjumlah 5 soal. Tes ini hanya untuk menguji kemampuan pemahaman kalian yang telah kalian kuasai selama pembelajaran yang
sudah menyelesaikan post testnya dan sudah dikumpulkan ke ibu. Untuk hasil post test dan pretestnya tadi akan ibu umumkan minggu depan. Oke? Tugas untuk kalian silakan untuk membuat laporan praktikum mengenai cara pembuatan es krim terhadap sifat koligatif larutan setelah melakukan praktikum bersama kelompok masing-masing. Dan untuk laporan praktikumnya dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa sifat koligatif itu merupakan sifat yang terdapat pada larutan, bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Dan sifat koligatif itu ada dua, yakni elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit sendiri mempunyai dua macam, yakni elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Lalu untuk elektrolit kuat mengalami ionisasi secara sempurna, sedangkan elektrolit lemah mengalami ionisasi secara sebagian. Untuk jenis sifat koligatif yang kedua, yakni sifat koligatif non-elektrolit, terdiri dari 4 macam. Yang pertama, penurunan uap, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, kenaikan titik beku, yang keempat, tekanan osmotik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, did you call me baby? Is that okay? Yeah, it's cool.